Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah, kembali bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, umur, dan yang terutama sekali adalah keimanan dalam hati kita. Ada sebagian daripada hamba Allah diberikan kesehatan namun tidak dapat diberikan kesempatan. Bisa jadi karena tempat kerja yang jauh dari keramaian sehingga tidak dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Ada pula yang memiliki kesempatan, namun Allah tidak berikan kesehatan. Bisa jadi sedang dirawat di rumah sakit ataupun sedang terbaring di rumah, mendapat penyakit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, kesempatan, dan keimanan, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebahagian dari kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi cuma kemarin kita masih bersama-sama duduk di masjid yang mulia ini melaksanakan sholat Jumat, tapi hari ini tidak ada lagi. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri agar lebih baik lagi. Mudah-mudahan segala aktivitas kita, ibadah kita mendapat pahala dan ganjaran dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bersyukur. Setelah itu marilah sama-sama kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra Abdullah buah hati Aminah, contoh suri tauladan bagi kita dalam menjalankan kehidupan ini. Tanpa ada contoh dari Rasulullah SAW, maka hancurlah kehidupan manusia di muka bumi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Marilah sama-sama kita memperbanyak selawat dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita dan seluruh keluarga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar khutbah yang singkat ini, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti kata menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun judul khutbah kita pada saat siang yang berbahagia ini adalah hikmah perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapat izin untuk hijrah dari kota Madinah, dari kota Makkah menuju ke kota Madinah, yang mana pada saat itu kota Makkah sangat kacau, tidak terkendali lagi. Rasulullah dan para sahabatnya telah mulai terancam. Maka Allah mengizinkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin pada saat itu untuk hijrah ke kota Madinah. Apa yang terjadi? Alhamdulillah, di kota Madinah ada yang dinamakan dengan kaum Ansor sebagai penolong yang menyambut Rasulullah SAW dengan sukacita. Apa pelajaran yang kita ambil dari sini? Mari sama-sama kita pupuk persaudaraan kita di antara kaum muslimin, di antara kaum muslimin dan muslimat. Mari kita pupuk persaudaraan kita sebagaimana kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Ada yang memberikan tempat tinggal, ada yang menyerahkan hartanya kepada Rasulullah. Begitulah menciptakan tali silaturahmi persaudaraan dengan satu naungan agama Islam, dengan satu naungan kalimat tauhid la ilaha illallah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an yang telah Khatib bacakan pada awal muqaddimah tadi, surah Al-Hujurat ayat 13, yang sekira-kira artinya, sesungguhnya wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguh yang mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha melihat. Apa pesan dari firman Allah ini yang dapat kita ambil pelajaran? Yang pertama adalah tidak ada suku yang paling mulia, tidak ada bangsa yang mulia. Yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Arti takwa apa? Siapa yang menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan larangan Allah dengan penuh kesabaran dan kekuatan, maka dialah yang akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tidak ada harta, kekayaan yang menjadi ukuran kemuliaan seseorang. Tidak ada rupa yang menjadi kemuliaan seseorang. Yang membuat seseorang itu mulia adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita ciptakan silaturahmi, kita ciptakan keharmonisan dalam beragama dalam satu naungan, yaitu naungan agama Islam. Ada memang organisasi-organisasi, mereka saling peduli. Karena apa? Karena mereka satu suku. Ada mereka saling peduli karena apa? Karena mereka satu bangsa. Mari kita tingkatkan lagi daripada itu. Kita sesama manusia, kita sesama hamba Allah, kita tingkatkan lagi kepedulian kita, bukan karena hanya sesuku, bukan hanya satu kampung, tapi di bawah naungan agama Islam.
di bawah naungan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Selanjutnya yang kedua, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat dalam satu hadis yang telah masyhur kita dengar dari Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innamal a'malu binniyat." Pada saat itu, kaum muhajirin, sahabat-sahabat yang bersama dengan Rasulullah ikut hijrah, maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya segala sesuatu itu dibalas sesuai dengan niatnya. Siapa yang pada saat itu hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka Allah akan membalasnya. Dan siapa yang hijrah karena sesuatu atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka balasannya adalah apa yang diniatkannya. Melalui tahun baru hijrah ini, mari sama-sama kita luruskan niat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang sekira-kira artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bagaimana? Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, Allah balas kegiatan kita itu dengan ibadah. Allah balas, Allah nilai kegiatan kita itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu sesuai dengan niat kita masing-masing. Pagi-pagi berangkat kita ke pasar dengan niat mencari nafkah, menjalankan kewajiban kita sebagai kepala keluarga, itu juga dinamakan ibadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita menjaga dagangan kita untuk menafkahi anak-anak kita, memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, itu juga dinamakan ibadah, asalkan kita awali dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau niat kewajiban kita menjalankan kewajiban kita sebagai kepala keluarga untuk menafkahi anak dan istri kita. Yang kedua adalah mari sama-sama kita luruskan niat kita lillahi ta'ala. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya yang ketiga adalah hijrah berpindah. Mari sama-sama kita pindah, perbaiki diri. Yang tahun kemarin belum bagus, mari kita baguskan. Yang tahun kemarin masih ada kesalahan-kesalahan, kata-kata yang selalu tidak baik yang selalu kita ucapkan, kita niatkan dalam diri kita tidak mau lagi mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik selama ini pernah kita lakukan, kita niatkan di tahun ini kita tidak akan melakukan lagi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita sudah niat untuk memperbaiki diri, maka tidak lain dan tidak bukan, insya Allah pertolongan Allah akan datang kepada kita sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang mulia. Mari sama-sama kita ambil hikmah daripada tahun baru Hijrah 1445 Hijrah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongannya kepada kita sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Demikianlah khutbah singkat kita pada Jumat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa memberikan hikmah dan pengajaran terkhusus kepada khatib sendiri, begitu juga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.